tapi ilmu umum. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan apa? Surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Tapi diingatkan, bukan hanya baca, tapi perlu ada benteng Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita jadi bangkir syariah, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Amin. Kalau kita menjadi dokter yang Islam, itu luar biasa, nyuntiknya pakai apa, Pak? Bukan bismillah, pakai jarum. Ya baca bismillah, tapi nyuntiknya. Oke, ini bisa kita lihat. Ini Pak Al-Hazan Ibnu Al-Haythami, luar biasa, ini penemu optik. Ini tulisan Arab nih, Pak. Jangankan yang gundul, yang berewok aja kita nggak bisa baca, Pak. Ini Al-Hazan, ada Abu Qasim. Abu Qasim gimana? Abu Qasim Al-Jahrawi, ini luar biasa, bukan hanya belajar agama saja, tapi belajar tentang ilmu kedokteran, ilmu tentang bedah-bedah. Ini ada yang namanya gunting. Ini yang buat jahit-jahit. Makanya kalau kita mengenal ada namanya ilmu yang jahit sesar-sesar, kita berhutang dengan yang namanya Abu Qasim ini, Abu Qasim Al-Jahrawi. Avicenna, Ibnu Sina dalam kitabnya Kitabut Tibb. Kalau dalam bahasa di Eropa namanya apa? Avicenna. Ya kan? Ini dia luar biasa, ensiklopedi tentang kedokteran sampai detik ini pun dipakai. Apa sebabnya? Karena mengikuti akhlak Nabi, belajar agama Islam, kemudian juga belajar ilmu umum. Nah, inilah yang Allah telah tegaskan dalam surah yang telah kita bacakan, surah apa? Al-Ahzab. Ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi banyak sebetulnya kalau kita ingin menyelidiki bagaimana integritas Nabi, ternyata Nabi melakukan tadi semuanya adalah Nabi senantiasa jujur dalam aktivitas apapun. Makanya bisa kita lihat menurut bahasa Indonesia ini apa arti integritas? Integritas itu artinya adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Makanya wajar ada penelitian di Amerika, Pak, ibu-ibunya ini senang rata-rata kalau mencari suami itu yang berwibawa. Apa berwibawa? Wibawa mobil. Wibawa apa? Wibawa hero gitu kan? Baik. Atau wibawa apa? Nocek gitu ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat seluruh karyawan karyawati dan para direksi Bank Syariah Mandiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari Rabu ini tema yang akan kita bahas tadi temanya tentang merefleksikan integritas Nabi dalam kekiniannya seperti apa seperti itu. Ternyata bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang integritas ternyata luar biasa sekali. Nabi diacungkan jempol bukan hanya oleh orang muslim saja, bahkan diacungkan jempol oleh orang non muslim. Bisa kita lihat misalnya dalam bukunya Michael Hart, 100 Engraved in the Wood, dengan 100 tokoh yang
berpengaruh terhadap dunia. Nabi Muhammad posisi urutan keberapa? Yang pertama. Nabi Isa, kalau mereka menyebutnya adalah Yesus, urutan keberapa? Ketiga. Yang kedua siapa? Isaac Newton. Isaac Newton. Ini ada kejujuran yang luar biasa. Karena kenapa? Ada integritas yang luar biasa dari karakter Nabi. Bahkan Abdul Rahman di dalam bukunya Muhammad the Trader, Nabi Muhammad sebagai seorang bisnismen menyatakan bagaimana integritas Nabi setidak-tidaknya ada yang namanya rahasianya dengan konsep staff. Staff, tahu bapak-bapak, ibu-ibu apa arti staff? Hah? Staff apa staff? Staff itu bukan dalam manajemen staff dan lini. Tapi staff apa? Sidik, tabligh, amanah, wakola. Sidik artinya apa? Benar. Bagaimana Nabi, dimanapun Nabi berada, Nabi menjunjung nilai kebenaran. Orang menyebutnya benar itu lebih cenderung kepada jujur. Bahkan integritas Nabi bisa dicek dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi telah menyatakan orang yang jujur, orang yang benar lebih mudah dia melakukan amal kebaikan. Nabi menyatakan inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang benar, orang yang jujur mudah melakukan amal kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang mudah melakukan amal kebaikan mudah masuk surga. Karena secara sederhana dinyatakan insya Allah kita semuanya akan ngikut dari tradisi, ikut dari teladan Nabi Muhammad. Insya Allah kita mudah untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai Nabi menyatakan kalau kita terbiasa jujur dimanapun kita berada, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaballahu lahu fihi siddiqon. Kalau kita udah terbiasa jujur di mana saja, maka insya Allah integritas yang muncul dalam jiwa kita adalah kita sebagai orang yang jujur. Bukankah Nabi mencontohkan? Nabi sebelum menjadi Rasul sudah dikenal integritasnya sebagai orang yang jujur. Dulu Nabi dikenal dengan integritasnya Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Orang yang terpercaya. Dulu Nabi terpercaya dikenal dengan Al-Amin. Sekarang Al-Amin masih di penjara. Apa sebabnya? Karena mentalitasnya tidak mengikuti teladan Nabi, menjunjung tentang akhlakul karimah. Coba kita renungkan hadirin hadirat. Ternyata banyak tulisan dalam sirah Ibnu Hisam dan lain sebagainya mengungkapkan bagaimana akhlak Nabi. Dalam bukunya Embela, Bion Philip pun menegaskan ternyata Nabi Muhammad ini integritasnya luar biasa. Bukan hanya sebagai Nabi, tapi Nabi dia juga sebagai pemimpin agama. Beliau juga sebagai pemimpin negara yang memiliki pengaruh sangat luar biasa. Itu orang non-muslim yang mengakui, menjempoli yang namanya Nabi Muhammad. Coba kita renungkan, ternyata Nabi Muhammad ini orang yang sukses luar biasa. Bagaimana integritas Nabi, perilaku Nabi, bisa kita lihat Nabi dengan pengemis Yahudi. Pernah ada yang baca dalam riwayat yang cukup lumayan panjang, bagaimana akhlak Nabi terhadap pengemis. Nabi senantiasa bersedekah dengan beberapa dinar, dengan bersedekah. Kemudian bagaimana pengemis buta Yahudi, dia senantiasa mengumpat-umpat Nabi. Jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad itu pendusta. Padahal yang bersedekah siapa? Adalah Nabi Muhammad. Jangan percaya sama Muhammad, Muhammad itu pendusta. Tetap Nabi bersedekah. Bahkan ketika ada makanan diberikan kepada pengemis buta, ketika diberikan kemudian diberikan makan dengan kelembutan tangannya yang luar biasa. Tapi tetap itu pengemis
senantiasa menyatakan jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad adalah pendusta kalau bapak-bapak berbuat baik sama orang. Kan Pak Eka udah baik sama orang, tiba-tiba ada orang kota jangan percaya dengan Pak Eka pendusta. Marah gak kira Pak? Ya pasti marah, tapi Nabi tidak marah. Yang luar biasa, berhari-hari, berbulan-bulan, sampai Nabi mau meninggal dunia pun, sebelumnya meninggal dunia, tetap juga jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu pendusta. Ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian pengemis buta itu mencari, mana ini orang yang biasanya bersedekah dengan saya, mana nih orang yang biasanya memberikan dengan kelembutan, menyuapi makanan terhadap saya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq datang. Sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq, beliau sebagai mertua Nabi, datang kepada anaknya Aisyah, nanya, wahai Aisyah, perbuatan apa yang perlu saya lakukan mengikuti akhlak Nabi? Ternyata dinyatakan yang belum dilakukan oleh engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq, kamu belum bersedekah kepada orang Yahudi pengemis yang buta. Akhirnya dia jalan di mana posisinya, di pasar sana, ditanya ke sana. Akhirnya ketemulah, oh dia pengemis, tapi dia mengucapkan umat Nabi jangan percaya kepada Muhammad pendusta. Setiap dia mengucapkan mengumpat Nabi, jangan percaya kepada Muhammad pendusta. Dikasih sedekah, dikasih makanan, karena modelnya diumpat terus. Sebagai sahabat Abu Bakar marah nggak? Karena marah tapi tidak diucapkan. Tapi akhirnya yang biasanya lembut, kasih makanannya, karena kesel akhirnya agak kasar sedikit, karena menyatakan bahwa yang menyuapi engkau itu Nabi, tapi engkau menyatakan jangan percaya kepada Muhammad pendusta. Kemudian ditanya, siapa engkau? Saya orang yang biasa menyuapi Anda, saya yang biasa bersedekah. Bukan, yang biasa menyuapi makanan saya itu orangnya lemah lembut, kasih sayang. Kemudian dikasih tahu, tahukah engkau siapa yang biasa setiap hari memberikan kamu makan, memberikan makanan dengan lemah lembut? Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan nangis sampai langsung mengucapkan bersahadat di depan Abu Bakar As-Siddiq, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang luar biasa, integritas yang luar biasa. Bukankah kalau dalam kenyataannya bisa kita lihat, Bank Islam termasuk salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah, Nabi dengan Siti Khadijah melakukan interaksi. Ada akad, namanya akad apa bapak-bapak ibu-ibu? Akad mudharabah, akad bagi hasil yang luar biasa. Alhamdulillah, dengan sistem bagi hasil inilah yang bisa dikategorikan rahmatan lil alamin. Ternyata BSM bisa dilihat. Saya punya kawan meneliti tesis di salah satu ruko yang ada di Mangga 2, itu rata-rata adalah nasabahnya Chinese. Tapi nggak tahu nih kalau di BSM wilayah 2 ada kan yang non muslim, Pak, ada ya? Nah ini secara sederhana bahwa sistem Islam itu tidak hanya untuk Islam saja, tetapi rahmatan lil alamin. Bukankah bisa kita cek dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah telah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kepada umat, kepada manusia, illa rahmatal lil alamin, kecuali memberikan rahmat bagi alam.
Nah, pertanyaannya apa makna rahmat? Di sini ada nggak ya Pak Rahmat namanya? Hah? Ada Pak Rahmat, gitu ya. Alhamdulillah ada Pak Rahmat. Apa makna rahmat? Dalam lisanul Arab dinyatakan rahmat itu bermakna ar-riqqatu wa ta'aqqub. Artinya lemah lembut dan kasih sayang. Baik, sebelum saya lanjutkan apa itu makna tadi rahmat, saya berkenalan dulu nih. Ini belum berkenalan Pak ya. Jadi nama saya pendeknya MZ. MZ Muhammad Zain. Panjangnya panjang sekali kan, tinggal ditarik aja Muhammad Zain tuh panjang ya. Nah, saya aslinya dari BSD. BSD tahu Pak? Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi sono dikit TK. Saya asli dari Bekasi. Alhamdulillah saya berjumpa dengan Pak Eka waktu Pak Eka menjadi narasumber di Puncak ya Pak ya. Yang mengundang adalah dari pihak UIN. Nah, alhamdulillah ini mau pedas salah satu mahasiswa. Alhamdulillah bisa silaturahim, dan sini ada juga Ustadz Jaka. Ini sama-sama saya aktif di P3I dulu. P3I Pusat Pengajian Ekonomi Islam. Wah, beliau udah ustadz gitu ya. Baik, ini aktivitas saya, buku yang sudah diterbitkan termasuk saya juga termasuk dari fasilitator dan peneliti dari Bank Dunia. Dulu pernah meneliti bank-bank Islam, lembaga keuangan Islam termasuk bank syariah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk sampai ke Surabaya. Alhamdulillah bisa jumpa dengan kepala cabang semuanya, dan ini alhamdulillah bisa berjumpa dengan di Kanwil 2 Pak ya. Nah, ini BSM Kanwil 2, ini aktivitas tinggal dilihat saja Bapak-bapak Ibu semua. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa lihat bicara tentang integritas. Ini bukunya 100 Ranking. Ada 100 tokoh yang berpengaruh, ternyata diantaranya adalah Michael Hart menyatakan Nabi Muhammad inilah orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Kalau kita bisa lihat Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Kalau bisa kita lihat bagaimana Nabi berbisnis, itu biasa berapa tahun, ada yang tahu? Nabi berbisnis berdagang berapa tahun? Nah, laman mana berbisnis sama berdakwah, kira-kira laman mana? Berbisnis itu dalam catatan riwayat Siro Ibnu Hisam, termasuk dalam bukunya Bapak Dr. Muhammad Sapiantonio, dalam bukunya Super Manager menyatakan 25 tahun Nabi berbisnis, 23 tahunnya berdakwah, 1-12 tahun itu masa kanak-kanak. Jadi sebelum Nabi bisa luar biasa menjadi Rasul, bahkan diangkat reputasinya Nabi bukan oleh umat manusia, tapi langsung diabadikan integritasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat berapa? Ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini kendor kalau kata orang kajian mah ya. Harusnya jawabnya Allah yang kompak gitu ya. Yuk bersama-sama biar semangat, karena kalau udah jumpa ngantuk nih. Ya kan? Kama qala antangina wa asbirina wa qanidin. Emang saya baca apaan Pak? Bu, yang saya baca apaan? Hah? Al-Quran bukan? Bukan, itu yang saya baca antangin, asirin, dan toningin. Antangin obat apa? Masuk angin. Asirin obat pusing. Toningin, ya biar sama obat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah telah menegaskan, dan sesungguhnya engkau Muhammad, ada catatan yang menarik. Karena integritas Nabi luar biasa, reputasi Nabi luar biasa.
keluhuran Nabi Muhammad luar biasa. Jarang, tidak pernah Nabi dipanggil dalam Al-Quran, dalam firman Allah langsung ya Muhammad. Langsung kata-katanya yang diagungkan, yang dimuliakan adalah pangkatnya, nabinya, rasulnya. Termasuk saat mengatakan dalam firman Allah, dan sesungguhnya engkau ya kan, di atas akhlak yang mulia. Apa sebabnya? Karena kemuliaannya. Kalau kita bisa lihat Pak Direktur BSM yang dipanggil apa? Pak Direkturnya kan. Pak Camat yang dipanggil siapanya? Camatnya. Namanya, iya kan? Tidak dipanggil. Bisa kita lihat berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Ketika Allah menyeru, memanggil nama Nabi Adam, disebutkan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, diam. Bahasa Jermannya cicing ngedok. Diam, ya kan? Tinggallah di surga bersama dengan istri. Secara sederhana diucapkan kata ya Adam. Nabi Yahya disebutin nggak? Ya Yahya bin Muhammad hudil kitaba bikuwah. Ada diucapkan nama Nabi. Tapi nama Nabi Yahya-nya disebutkan. Tapi kalau Nabi Muhammad disebutkan nggak? Tidak. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Nah, yang disebutkan Nabi pangkatnya. Engkau diutus ke muka bumi ini untuk apa? Basyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira. Sama halnya dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang luar biasa. Nah, termasuk bisa gimana Nabi ketika diberikan pilihan antara susu sama arak, Nabi memilih apa? Nabi memilih susu yang luar biasa. Lalu aku diberi dua bejana, yang satu berisi susu dan yang lainnya berisi arak. Dikatakan padaku, ambillah yang engkau suka. Aku mengambil susu dan minumnya. Kemudian dikatakan, engkau diberi petunjuk dengan fitrah, atau engkau menepati fitrah. Seandainya engkau mengambil arak, niscaya sesat umatmu. Nabi tidak mengambil arak aja banyak yang mati gara-gara miras oplosan. Betul? Ya Allah. Ini Nabi yang turun, inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang sangat luar biasa. Sampai coba kita lihat, kalau Nabi dikenal Al-Amin, tadi dengan konsepnya staf sidik, apa staf sidik, tabligh, amanah, wakona. Sidik artinya apa? Benar. Ada orang menyebutnya jujur. Tabligh, menyampaikan. Ini juga bagi karyawan itu sangat penting. Sidik, jujur, benar. Tabligh, menyampaikan. A-nya apa? Amanah, terpercaya. Fatona, cerdas. Tapi anak SD bilang, guru SD bilang, anak-anakku semuanya, yuk sebutkan akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi. Staf, yang pertama sidik, bersama-sama menyebutkan. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, diam semuanya. Emang kenapa diam? Yang terakhir Bu, Fatona Bu, kenapa? Ditangkap KPK. Ya Allah, apa sebabnya? Ini renungan iktibar buat kita semuanya. Jangan sampai kita menyalahi amanah. Jangan sampai jabatan yang sudah diberikan kepada kita salahkan. Kalau kita sudah sekali saja berbuat bohong, berbuat tidak amanah, maka kita akan tutupi keburukan-keburukan kita. Lambat laun ada iklan, semakin bangke ditutupin, ketahuan nggak Pak? Lama-lama ketahuan. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi, integritasnya luar biasa.
Bagaimana dengan tokoh kita ini? Presiden yang keberapa? Yang pertama, Bung Karno. Ini kan tegas ya, jelas, bahkan ada kata-kata yang menarik, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada kata-kata yang menarik dari Bung Karno ini. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Luar biasa. Apa sebabnya? Boleh jadi banyak, Pak. Gunung-gunung itu kan digali, Pak. Tanahnya, batunya diambil semuanya. Apalagi sekarang bapak-bapaknya pada gila batu. Ya Allah, batu Kalimaya, ya Pak Eka ya, batu Bacan, ya Allah, Jamrut. Ada namanya batu yang dari Aceh, Akik Aceh kan, Giok Aceh. Ya Allah, itu harganya kan biasanya harganya murah-murah. Sekarang itu harganya udah lumayan. Sampai tetangga saya itu ada yang gila batu, tangannya ini cincinnya ditawar, Pak. Ditawar berapa? Dia informasikan, Pak Ustadz, ini cincin saya ditawar 20 juta rupiah. Kalau di YouTube kan sampai ada yang 500 juta, Pak. Ada yang 1 triliun itu, yang ada logonya Allah gitu ya. Nah ini 20 juta, saya bilang kenapa Pak nggak dijual? Bukan apa-apa Pak Ustadz, kenapa? Cincin saya tidak jual, pertama saya seneng masih. Yang kedua, dia belinya bukan cincin sama jari-jarinya, saya nggak kasih. Kembali, berikan aku pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Ini karyawan kan lebih dari 10 Pak Eka, Pak Direksi, Pak pejabat-pejabat di BSM. Maka bisa luar biasa. Niscaya akan kuguncangkan dunia. Subhanul yaum rijalul ghad. Nabi telah menyatakan, pemuda sekarang adalah pemimpin dia yang akan datang, yang luar biasa. Kita bisa manajemen, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Makanya ini berikan berapa orang Pak? 10 pemuda karyawan di BSM wilayah 2. Berapa Pak Eka? Banyak kan? Lebih dari 10 Pak. Bukan hanya guncangkan dunia, dia kan luar biasa sekali. Tapi ingat kata anak-anak sekarang, berikan saya bukan 9 dari 10, tapi 7 orang pemuda akan aku jadikan boyband. Gitu kan? Nah kalau yang perempuan lain, berikan saya 10 orang pemudi akan aku jadikan cherry bell. Nah ini yang sangat sederhana, bahwa karakter yang bisa kita lihat kalau kita ingin sukses, belajar dengan orang sukses. Bahkan Allah abadikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita membidik, kalau kita ingin mempelajari, ingin mengupas bagaimana integritas Nabi luar biasa. Sebagai pemimpin negara, Nabi sukses. Kalau dibilang pengusaha, Nabi juga pengusaha. Bahkan dalam riwayat dinyatakan Nabi melamar Siti Khadijah, ada 2 riwayat. Ada yang menyatakan Nabi melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor onta. Ada yang sampai 100 ekor onta. Saya belum lama ini baca di koran, di pasar minggu ketika Idul Adha, itu ternyata ada Pak sapi harganya seharga Avanza 168 juta, ada yang lebih. Itu sapi. Onta biasanya lebih mahal. Anggaplah nggak usah sampai ratusan, kita ngitungnya biar gampang 100 juta lah gitu ya. Berarti kalau 100 juta dikali 20 berapa Pak? Berarti 2 miliar. Kalau kita ekuivalenkan, Nabi melamar siapa? Siti Khadijah yang awalnya bos, kemudian Nabi mengelola usahanya, itu melamar dengan 20 ekor unta. Kalau diuangkan setara seperti uang rupiah, kurang lebih berapa? Adalah 2 miliar rupiah. Bagaimana kalau 100 Pak? Berarti berapa itu? 10 miliar. Walaupun Nabi menyatakan dalam hadisnya, walau khataman min hadidin, kalau bapak-bapak yang nggak punya apa-apa melamar istrinya, calon istrinya dengan cincin besi. Oh sekarang lagi banyak cincin, batu lagi. Asal tidak boleh syirik,
Ini kebanyakan, ini luar biasa nih. Gara-gara saya bawa cincin ini, orderan ini, ketemu klien ini, bisa cair 10 miliar. Kan itu yang tidak boleh. Inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa Nabi diturunkan di kota Mekah? Ini ada makna yang luar biasa. Kenapa Nabi tidak diturunkan? Adanya di mana? Eropa. Ya kan? Tidak di Bekasi. Kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di Australia? Ini pernah dibahas oleh Profesor Qudres Shihab dalam Metro TV. Beliau menyatakan ini segala sesuatu likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Australia itu jarang orang bisa berhubungan seluruh internasional ke sana. Tapi ketika Nabi diturunkan, kenapa Nabi tidak diturunkan di di Persia? Persia itu di mana? Iran, ya kan? Karena di situ itu ada kerajaan yang luar biasa. Kalau sudah ada pemimpin bahaya, tidak bisa kan ajaran itu bisa tersebar. Berbeda dengan Romawi juga sama. Romawi, kenapa Nabi tidak diturunkan di sana? Menurut Pak Qudres Shihab, karena di situ boleh jadi. Ini kan kita mencari hikmah-hikmahnya ya. Wallahu a'lam. Yang jelas karena di sana ada namanya kerajaan Romawi. Kenapa di Mekah? Karena pusatnya bisa kita lihat seluruh jamaah umat Islam, termasuk umat dari Nabi Ibrahim adalah hijrah. Nabi Ibrahim adalah pergi haji ke Mekah ini. Yang secara sederhana bisa berjumpa dengan ratusan dari beberapa daerah. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa Nabi Muhammad diturunkannya bukan di Bani Umayyah? Umayyah ini, tetapi Nabi diturunkan di Bani Hashim. Ternyata ada renungan dari Profesor Qudres Shihab. Ternyata kalau Bani Umayyah ini senangnya politik, senangnya perang. Tapi kalau Bani Hashim ini senangnya beribadah. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya yang bisa kita lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita ingin sukses, yaitu bisa terus belajar dan open minded. Kita bisa belajar dengan keteladanan Nabi dari berbagai sisi. Nabi sukses. Nabi sebagai kepala negara sukses. Nabi sebagai jenderal juga sukses. Kalau jenderal sekarang berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi ketika memimpin perang itu pasti ada di depan. Tapi kalau jenderal sekarang gimana, Pak? Kalau perang adanya di belakang, beda kan? Ini yang bisa kita lihat, model berbeda model-modelnya. Open mind, kita belajar dengan akhlak Nabi yang luar biasa. Nah, belajar dengan orang-orang sukses, belajar dengan lembaga-lembaga yang sukses, termasuk BSM. Kalau kita ingin sukses, bisa belajar. Alhamdulillah BSM termasuk bank syariah yang ternama. Dan asetnya mudah-mudahan setiap tahun semakin meningkat. Ya, semoga juga gajinya nih bapak-bapak ditaikin semuanya. Ya minimal, ya Pak Direksi minimal pokoknya gajinya berapa, 20 juta lah ya. Atau jangan-jangan adalah berapa? Jangan 20 juta, kemahalan minimal 16 koma lah. Tanggal 16 udah koma. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari pengalaman, belajar melalui proses dan lain sebagainya. Ini juga ternyata Nabi luar biasa ajarannya itu sampai-sampai as-sabiqunal awalun, ulama-ulama dia belajar bukan hanya ilmu agama saja, tapi ilmu umum. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan apa? Surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Tapi diingatkan bukan hanya baca, tapi perlu ada benteng bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita jadi bangkir syariah, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Amin. Kalau kita menjadi dokter yang Islam, itu luar biasa. Nyuntiknya pakai apa, Pak? Bukan bismillah, pakai jarum. Ya baca bismillah, tapi nyuntiknya. Oke, ini bisa kita lihat. Ini Pak Al-Hazen Ibnu Al-Haisami, luar biasa, ini penemu optik. Ini tulisan Arab nih Pak. Jangankan yang gundul, yang brewok aja kita nggak bisa baca Pak. Ini Al-Hazen, ada Abu Qasim. Abu Qasim gimana? Abu Qasim
Al-Jahrawi ini luar biasa, bukan hanya belajar agama saja, tapi belajar tentang ilmu kedokteran, ilmu tentang bedah-bedah. Ini ada yang namanya gunting. Ini yang buat jahit-jahit. Makanya kalau kita mengenal ada namanya ilmu yang jahit sesar-sesar, kita berhutang dengan yang namanya Al-Bukasis ini, Abu Qasim Al-Jahrawi. Avicenna, Ibnu Sina dalam kitabnya Kitabut Tib. Kalau dalam membahas di Eropa namanya apa? Avicenna. Ya kan? Ini dia luar biasa, ensiklopedi tentang kedokteran sampai detik ini pun dipakai. Apa sebabnya? Karena mengikuti akhlak Nabi, belajar agama Islam, kemudian juga belajar ilmu umum. Nah, inilah yang Allah telah tegaskan dalam surah yang tadi telah kita bacakan, surah apa? Al-Ahzab. Ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi banyak sebetulnya. Kalau kita betul-betul belajar Islam dan betul-betul belajar ilmu, insya Allah bermanfaat. Rupanya Pak, kalau yang penemu angka 1 0 sampai 9 siapa? Al-Jabbar. Al-Jabbar, bayangkan itu kita bersyukur ditemukan huruf 0 sampai 9, sehingga kita kalau nulis gampang, di uang tuh gampang itu. Coba bayangkan kalau pakai kita ditemukan tuh huruf 0 sampai 9, Pak Eka, jadi hurufnya apa? Romawi. Coba tanggal lahir Ustadz Jaka 1945 gimana? Nulisnya kan beribet kan? Nah, kita bersyukur, alhamdulillah, luar biasa sekali, banyak pelajaran. Sebetulnya kalau kita ingin meniru akhlak Rasul, sampai-sampai orang Badui yang bernama Sa'ad bin Hisam bin Amir bertanya kepada seluruh sahabat tentang akhlak Nabi. Sebetulnya para sahabat tahu tentang akhlak Nabi, karena kebanyakan tapi sulit melukiskannya. Sampai-sampai diusulkannya sudah tanya kepada Aisyah, kepada istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sa'ad bin Amir bertanya kepada istrinya Nabi, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Akhlaknya bagaimana? Al-Quran kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Sa'ad bin Hisam bin Amir menyatakan bingung dia, wahai Aisyah, yang mana? Di Al-Quran ini banyak kan memuat teknologi. Ya ma'sarul jinni wal in, itu bicara tentang teknologi, bicara tentang sains teknologi, bicara tentang biologi, tentang sejarah dan sebagainya, bicara tentang surga neraka, orang yang sukses dan seterusnya. Yang mana? Ternyata dinyatakan Iqra al-Mu'minun, bacalah oleh kalian, baca surah Al-Mu'minun. Di antaranya dinyatakan ada 11 ayat itu ada akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap manusia. Manusia ini baik muslim maupun non muslim, akhlak kita terhadap alam, akhlak kita terhadap lingkungan, termasuk yang tadi dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsirnya dinyatakan, apa makna rahmat? Rahmat di situ ada dua makna. Bukan hanya kelembutan, tapi apa? Rahmat lil alam, amat linnas. Lil alam berarti integritas Nabi, ajaran Nabi Muhammad luar biasa. Nabi hadir ke muka bumi ini memberikan rahmat luar biasa. Coba bisa kita lihat Nabi melarang kita menebang pohon, bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, Zuharal fasadu fil barri bima kasabat aidin nas, biar supaya ekologi kita terjaga, tidak terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya. Coba kita rentungkan bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa di dalam ajaran Islam, kenapa Nabi melarang saat kita mau buang hajat, umpamanya kita tersesat di lapangan, tidak ada rumah di situ, kita mau buang hajat, kenapa tidak boleh buang hajat jadi lubang-lubang? Apa sebabnya? Karena Islam jawabannya lah rahmatan lil alam itu. Karena boleh jadi Ustadz Jaka mau buang hajat di situ, itu ada binatang buas. Boleh jadi dia lagi muktamar,
Ya Allah, gagal Ustaz Jaka buang hajat, akhirnya nggak jadi muktamarnya. Padahal muktamar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dinyatakan semua binatang, semua alam itu kan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ternyata manfaatnya apa? Manfaatnya buat kita, Pak. Kenapa kita tidak boleh buang hajat? Nabi melarang kita buang hajat karena untuk kesehatan kita. Bayangkan kalau binatang buas, wah luar biasa bermasalah. Mukodas lagi buang hajat, air kecil, wah ada ular, gimana jadi? Ya kan bermasalah. Berarti luar biasa buat kita sendiri, buat orang lain juga sama. Bahkan ada catatan penelitian yang luar biasa yang dilakukan oleh Universitas Hannover, Jerman. Itu dinyatakan, kalau dinyatakan bahwa Islam memberikan rahmat terhadap alam, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, termasuk juga terhadap hewan. Kenapa Nabi memerintahkan kita menyembelih hewan? Itu dengan apa? Pisau yang tajam, kemudian uratnya yang 3 ini harus putus. Kalau kata orang barat, penyembelihan dengan cara Islam kira-kira gimana nih? Sadis, kejam, Pak. Ternyata Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim, dia menyimpulkan yang mana yang benar ini. Kata orang barat, kalau menyembelih hewan dengan apa? Dengan disetrum, stunning, dipingsanin atau dipukul, kalau udah pingsan baru dipotong. Ini lebih tidak memiliki sifat peri kehewanan. Nah, ternyata diuji coba oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim. Dia menyimpulkan penyembelihan dengan cara Islam ini yang luar biasa, lebih memiliki sifat peri kebinatangan. Karena dia menyimpulkan hewan yang disembelih dengan cara Islam tadi itu tidak mengalami rasa sakit dan dagingnya itu daging yang sehat. Bagaimana uji coba yang dilakukan Profesor Wilhelm? Dia melakukan 2 uji coba, yaitu jangan cara Islam dengan menurut orang barat. Cara Islam yang pertama, sebelum disembelih, dia menaruh 2 chip. Chip yang pertama ditaruh di kepala. Ditaruh di kepala, harapannya apa? Itu namanya chip yang pertama, namanya EEG. Apa tuh EEG? Kurang lebih kepanjangannya elektroencefalogram. Itu yang merekam rasa sakit. Kalau bapak-bapak sering di-scan kepala itu, ya kan? Itu yang merekam bagaimana aktivitas kepala kita sakit atau tidak. Itu ketahuan melalui EEG. Kemudian yang satunya ditaruh di jantung. Dengan di jantung namanya ECG. Apa itu ECG? Kardiogram. Jadi salah sederhana merekam aktivitas jantung. Bagaimana uji cobanya? Ketika disembelih itu hewan, ternyata luar biasa. Aktivitas EEG yang terekam itu ada bentuknya, itu tidak ada pergerakannya, Pak. Diam saja, stagnan. 2 detik berikutnya baru ada mengalami turun. Yang secara sederhana menurut Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim, itu seolah-olah sapi sedang tertidur nyenyak. Seperti halnya orang yang tidur nyenyak itu tidak terasa. Nah, bagaimana? Ada orang yang bertanya, kejang-kejangnya sapi, kejang-kejangnya hewan, itu hanya refleksi dari refleks dari terputusnya urat. Sebetulnya tidak ada pengaruhnya, tidak ada mengaruhi tentang rasa sakit. Justru sakitnya semakin turun. Bagaimana aktivitas chip yang taruh di jantung? Karena tadi disembelih, kemudian aktivitas jantungnya ini merekam itu, menyedotnya luar biasa, aktivitas jantungnya kencang. Ketika aktivitas jantungnya kencang, maka otomatis seluruh darah itu tersedot. Ketika seluruh darahnya tersedot, maka darah yang keluar melalui leher yang dipotong, banyak ke darahnya yang keluar. Darahnya keluar, sehingga kesimpulan dari Profesor Wilhelm itu tidak ada di dalam daging itu sisa darah, sehingga daging menjadi sehat menurut GMP, Good Manufacturing Product. Kira-kira menurut produk yang bagus, yang higienis, yang kesehatan internasional. Nah, bagaimana dengan cara yang dipingsankan itu? Seolah-olah ke zaman mana, Pak? Yang dipingsanin atau yang langsung dipotong?
ya kan? Seolah-olah yang paling kejam adalah dipotong. Ternyata apa yang terjadi dengan dua chip? Chip yang pertama ternyata ketika dipingsanin kemudian dipotong, tidak ada pergerakan yang lebih kencang dibanding yang sebelumnya. Ternyata apa yang terjadi, EEG yang ada di kepalanya itu yang merekam aktivitas sakit atau tidaknya di kepala, itu kesimpulannya itu ada rasa kenaikan, rasa sakit. Kena rasa sakit, kemudian apa yang terjadi? Kemudian jantungnya yang chip ditaruh itu menyedotnya itu melemah. Aktivitas memompanya itu tidak kencang. Ketika memompanya tidak kencang, apa yang terjadi? Maka banyak darahnya yang menggumpal sehingga darah yang keluar pun banyak apa sedikit? Sedikit, sehingga banyak darah yang mengumpal. Menurut Profesor Wilhelm, dagingnya itu kurang sehat dan bahkan banyak bakteri di sana. Ini yang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, termasuk linnas. Kenapa? Di dalam Al-Quran dinyatakan rahmatan lil alamin, rahmatan linnas. Menurut Ibnul Qayyim tidak lil mu'minin. Kenapa tidak lil muslimin? Karena Islam rahmatan lil alamin, termasuk tadi dengan sistem bank Islam. Tidak melihat hanya orang non muslim saja, tapi non muslim bisa kita lihat. Nah, ada catatan yang menarik. Rasulullah menyatakan orang yang berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat diri kita sendiri. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 7, Allah menyatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik buat siapa? Buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Yuk bersama-sama kita lihat ilustrasi video. Pak, pernah lihat bumerang? Bumerang itu alat dari mana tuh bumerang? Dari Australia. Itu bumerang itu alatnya kan kayak L ya. Itu kalau dilempar jauh bermeter-meter, kira-kira balik lagi kan? Itulah simbol orang yang melakukan amal kebaikan. Kalau kamu mau jujur, bukan untuk orang lain tetapi buat kita sendiri. Di YouTube ada itu salah satu karyawan BSM di Bekasi. Dia karena jujur, ada uang 100 juta kurang lebih, baikkan gitu ya. Itu jatuh karena dia jujur, itu tidak dibawa pulang, tapi dia buat laporan ke Satpam. Kemudian ternyata itu karena kelalaian dari karyawan atau karyawatinya, sehingga dia mendapatkan hadiah luar biasa pertama sebagai karyawan yang teladan, karyawan yang jujur, dan ada bonus yang luar biasa. Bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat diri kita sendiri. Yuk bersama-sama kita lihat dulu nih. Mudah-mudahan videonya masih ada ya. Ternyata kan banyak sekali orang yang melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat diri kita sendiri. Nabi jujur integritasnya bukan untuk orang lain, tapi buat Nabi sendiri, sehingga semua orang percaya kepada Nabi. Melakukan namanya berbisnis dengan Nabi, bukan hanya orang Muslim saja, Yahudi, Nasrani itu percaya. Karena kenapa? Karena ada integritas dalam diri kita. Kita adalah jujur, reputasinya seperti itu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pun mengajarkan kepada kita semuanya. Kalau kita mendapatkan harta, yuk bersama-sama perlu kita renungkan. Karena Nabi senantiasa tadi, seperti halnya Nabi berperilaku terhadap orang Yahudi, Nabi bersedekah. Ditanya dari mana kita peroleh nanti rezeki kita, bagaimana cara mengelolanya, kemana, untuk apa, ini kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pada hari ini, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kalau di dunia kita bisa berbicara, tapi ternyata nanti yang berbicara apa Pak? Adalah tangan kita, yang memberikan saksi adalah kaki kita, mulut kita ditutup. Ini yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar game saja. Coba Bapak, Ibu-ibu lihat ini dolphin atau lumba-lumba, kira-kira biar supaya sampai kepada ujung sini, kira-kira lewat jalur mana? Kanan atau kiri kira-kira? Kalau kanan berarti kanan saya ya. Ini kanan atau kiri, kira-kira yang mana? Kanan atau kiri? Kiri. Oke, dari jalur sini. Oh, ini mentok Pak ya. Nah, mentok sampai sini. Ternyata bisa kita lihat jalurnya adalah, boleh jadi kalau dari Bapak jalur kanan ya. Kanan itu adalah bisa kita lihat. Nah, untuk mudahnya bisa dari bawah nih Pak. Kalau dari bawah ini bisa kita lihat
Ini, nah ini kesini. Sampai tidak kan? Jadi orang yang sukses itu pasti melewati yang namanya liku-liku. Kalau kita ingin sukses, ya itu sama. Nabi aja sampai bisa kita lihat bagaimana integritasnya sampai kredibel, jujur dan lain sebagainya. Coba kita lihat diterpa yang namanya musibah, diterpa yang namanya ujian. Bayangkan Nabi dalam kandungan ibunya udah ditinggal oleh ayahnya, kan Pak? Ayahnya meninggal dunia. Ketika Nabi dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, pertanyaannya, Nabi diasuh nggak sama ibunya? Nabi tidak diasuh karena ada tradisi di Arab Saudi, tradisi di Mekah, orang yang lahir itu diasuh oleh orang lain, oleh Halimah, siapa? Halimatus Sa'diyah. Baru nanti ketika usia beberapa tahun baru diasuh oleh ibunya beberapa bulan. Beberapa ternyata ibunya meninggal dunia, kepedihan luar biasa. Kemudian pengasuhan pindah kemana? Pada kakeknya. Kakeknya ternyata tidak kaya, Pak. Apa buktinya? Kakeknya itu kerjaannya itu sebagai pengembala kambing. Buktinya mendapatkan upah. Bahkan Nabi membantu kakeknya sehingga Nabi mendapatkan upah. Coba kita renungkan, kalau bapak-bapak ingin sukses hidup di dunia ini untuk konteks kekinian, maka coba kita renungkan, Nabi Musa sukses karena menjadi pengembala kambing. Nabi Isa pengembala kambing. Nabi Muhammad pengembala kambing. Jadi kalau bapak-bapak ingin sukses, ibu-ibu, nah kalau boleh ditanya ini Pak Eka, kira-kira susahan mana ini? Ngembala kambing apa ngembala bebek? Yang mana kira-kira susahannya? Hah? Susahan mengembala kambing. Nanti kita ada slide-nya sini. Saya sudah siapkan, mudah-mudahan kalau waktunya cukup gitu ya. Ada pelajaran manajemen, kalau kita belajar yang namanya Josh Terry manajemen. Ternyata Nabi sudah menerapkan yang namanya manajemen, terutama dalam manajemen mengembala kambing. Kalau kita belajar yang namanya customer satisfaction, Nabi sudah mempraktekkan bagaimana Nabi berinteraksi dengan pembelinya. Sehingga karena jujur luar biasa, Nabi nggak pernah rugi, untung terus. Sampai-sampai karena kredibilitas, integritas Nabi luar biasa, sampai-sampai Siti Khadijah penasaran, dia mengirim intel. Bukan hanya intel sekarang, Pak ya. Dari kalau sekarang kan ada intel dari Polri ada, dari ABRI ada kan, TNI ada. Ini Nabi dimata-matai. Di antara siapa intelnya? Namanya Maisarah. Saya tanya kira-kira bapak, ibu-ibu, Maisarah laki-laki perempuan? Alhamdulillah, makanya udah belajar. Karena biasanya kalau ditanya, Bu, Maisarah, bapak-bapak, Maisarah itu laki-laki perempuan. Kalau nggak pernah belajar bilang perempuan. Karena nama biasanya kalau perempuan, Munaro, Bang Ocida dan repet ya kan? Munaro, Redema gitu kan, Markona itu yang semuanya. Masduro, ada nggak Masduro? Nah ini semuanya, tapi ingat, ternyata Maisarah itu apa namanya? Laki-laki mengirim intel, apa? Ingin menyelidiki bagaimana integritas Nabi. Ternyata Nabi melakukan tadi semuanya adalah Nabi senantiasa jujur dalam aktivitas apapun. Makanya bisa kita lihat, menurut bahasa Indonesia ini apa arti integritas? Integritas itu artinya lah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Makanya wajar ada penelitian di Amerika, Pak, ibu-ibunya ini senang rata-rata kalau mencari suami itu yang berwibawa. Apa berwibawa? Wibawa mobil, wibawa apa? Wibawa hero gitu kan? Baik. Atau wibawa apa? Cek gitu ya. Nah, menurut Ibo Santoso, dia menyatakan integritas itu akan melahirkan reputasi, dan reputasi akan melahirkan kepercayaan. Integritas sering diartikan sebagai satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sama kayak Nabi ternyata kan. Integritas Nabi apa? Jujur. Jujur bukan hanya di lisan saja, dalam hatinya, lisan, dalam praktek, dalam kehidupan.
sehari-hari bagaimana akhlak Nabi terhadap non-muslim, akhlak Nabi terhadap sahabat, akhlak Nabi terhadap pembeli, akhlak Nabi terhadap istrinya, mengucapkan panggilannya ya Humairah kepada istrinya ya Bu ya. Panggil ya Humairah artinya apa? Wahai yang kemerah-merahan. Karena wajahnya kemerah-merahan dipanggil istrinya, seneng gak kira-kira? Seneng ya Humairah, karena ibu-ibu biasanya kan senengnya dipuji-puji Pak Eka, ya kan? Seneng dipuji-puji, padahal masakan yang enak bilang enak, oh seneng benar, gitu kan? Nah, tapi saya berpesan nih bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya istri jelek, hitam, burik, jangan dibilang hai Hajar Aswad sini. Atau begini, bukan Hajar Aswad, hai Uma Ireng sini Uma Ireng. Ya jangan begitu, karena tetap jujur perlu tapi lihat konteksnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, makanya menurut ibu integritas sering diartikan sebagai satunya pikiran, perkataan dan perbuatan. Jika merujuk pada asal katanya, integritas mempunyai makna berbicara dengan utuh dan sepenuh-penuhnya. Menurut Henry, ketika berbicara tentang integritas, kita berbicara tentang menjadi orang yang utuh, terpadu, dan seluruh bagian dari kita yang berlainan bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai dengan rancangan. Yang bahasa dalam Islamnya itu dalam tasawuf namanya insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah ini yang bisa dilihat banyak model-modelnya. Berbicara tentang integritas Nabi, bagaimana? Integritas Nabi berbicara tentang Nabi Muhammad. Baik, berbicara tentang Nabi pasti akan bersinggungan dengan isu mental. Nabi mentalnya baik, berperangai yang baik, yang luar biasa. Bahkan pemikiran moral, perilaku beliau, isu tentang kehidupan pribadinya. Bagaimana Nabi berperilaku, memposisikan sebagai suami yang baik, kakek yang baik. Ketika Nabi lagi sholat, ke anak cucu-cucunya naik, Nabi langsung bangun gak dari sujudnya? Lama nunggu tuh anaknya turun. Itu akhlak yang luar biasa, integritas. Bagaimana caranya berkeluarga, isu tentang kepemimpinannya, isu tentang tindakan beliau di masa perang dan damai. Bagaimana Nabi tidak memerangi orang non-muslim kalau dia tidak memerangi Islam. Makanya itu ada konsepnya, ada yang namanya zakat, ada namanya pajak atau kharaj atau jizyah. Kemudian bisa kita lihat isu tentang tindakan beliau di masa perang dan seterusnya, isu caranya menangani kawan dan lawan. Muhammadur Rasulullah walladzina mau asidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nabi sayang, luar biasa kasih sayang. Makanya kita berbicara tentang integritas Nabi. Saya langsung singkat saja karena diingatkan oleh Pak Mukodas, waktunya tinggal sebentar lagi, sebetulnya kajiannya banyak ini. Nah ini bisa kita lihat, ada pelajaran integritas Nabi karena Nabi terpercaya. Ternyata ada pelajaran. Yang ini yang dikutip oleh Purdi Chandra dengan konsep 3B. Apa itu 3B? Botol, bobol, bodol. Apa Pak? 3B? Botol, bobol, bodol. Apa itu botol? Botol itu berani, O-nya optimis, T-nya tenaga, O-nya orang lain. Kemudian kalau bobol, berani, B-nya berani, O-nya optimis, B-nya bisnis, O-nya orang, L-nya lain. Kalau D itu dana. Berarti apa kalau bodol? Berani, optimis, dana, orang lain. Ternyata Nabi sudah mempraktekkan. Apa sebabnya? Nabi gak punya modal Pak, tapi modalnya apa? Trust, kepercayaan, integritas yang luar biasa. Sampai uang bukanlah modal utama. Dengan Al-Amin lah yang dikembangkan, Nabi mendapatkan modal dari yang namanya Siti Khadijah. Nah pelajaran Nabi luar biasa, mengenal baik terhadap pasar dan pelanggannya. Bahkan menerapkan tadi konsep yang bagi hasil dan seterusnya sampai sekarang bisa dikembangkan. Kalau bicara tentang bagi hasil, ternyata umat Islam ini sudah menerapkan Pak, walaupun mereka tidak paham. Kalau bapak-bapak punya sawah, punya kebun, biasanya ada sistem paruan ya Pak ya? Kalau panen dibagi, kalau nggak panen itu sebetulnya udah menerapkan sistem Islam. Kenapa pedagang-pedagang tidak boleh berlaku curang? Itu juga sebetulnya udah berlaku Islam.
Makanya ekonomi Islam tidak hanya bicara tentang bank syariah saja, tetapi bicara tentang produksi, konsumsi, dan kehidupan sehari-hari. Kalau kita sesuai dengan syariat, mencontoh Nabi, itu yang sudah menerapkan Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinyatakan oleh Abdul Rahman. Integritas Nabi diantaranya dengan konsep staff tadi yang telah kita singgung. Bahkan integritas Nabi sebagai pemimpin bagaimana? Nabi pemimpin yang dicintai, Nabi pemimpin yang dipercaya, Nabi sebagai pembimbing. Bukankah ketika perang Nabi di depan? Kalau kita belajar dengan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntodo Imadyo Mangunkarso Tuturi Handayani, Nabi sudah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tadi yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana 20 ekor unta muda melamar Siti Khadijah. Nah, Nabi bisa kita lihat bagaimana Nabi Rasul Abdul Rahman, karena tadi dengan reputasinya jujur. Nah, ini bisa kita lihat bisnis ala Rasulullah, menjadikan kerja adalah ibadah, mengedepankan kejujuran dan lain sebagainya. Bahkan bisa kita lihat terakhir saja, nanti mudah-mudahan kalau ada pertanyaan kita buka termin pertanyaan. Nah, ini kita lewatkan saja nih dalil-dalilnya saja. Nah, ini bisa kita lihat kalau ini di nanti baru kita akan coba ulas kalau ada pertanyaan. Langsung saya ingin yang manajemen. Nah, ini dia. Jadi kita bisa belajar dengan manajemen mengembala. Kalau bicara tentang konsep manajemen, Nabi telah menerapkan yang namanya konsep manajemen. Bagaimana modelnya? Ya, setelah sederhana, fungsi leadership pengembala Nabi luar biasa. Ketika mengangon kambing, ada namanya fight finding, mencari padang gembalaan yang subur. Kemudian apalagi directing, mengarahkan. Nabi juga model mengarahkan, menggiring ternak ke padang gembalaan. Bagaimana yang kira-kira rumput yang subur, yang mana yang banyak rumputnya. Controlling, mengawas agar tidak tersesat atau terpisah dari kelompok. Protecting, melindungi dari hewan pemangsa dan pencuri. Terakhir, reflecting. Apa itu? Perenungan. Termasuk sore ini kita merenung, ternyata banyak sekali. Kalau kita mengkaji tentang integritas Nabi, luar biasa. Dari berbagai sudut manapun yang bisa kita lihat, alam manusia, kita bicara tentang alam Tuhan, yang dalam surah Al-Mu'minun ada akhlak kita terhadap Allah dan lain sebagainya. Kalau ini konsep bisnis Nabi dengan Siti Khadijah, Nabi dengan pembeli dan lain sebagainya. Barangkali ini saja. Kalau nanti ada pertanyaan masih banyak, slide-nya sudah disiapkan 170 halaman. Ini baru 30 halaman. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada sesi-sesi berikutnya. Baik, kita cukupkan. Barangkali kalau ada pertanyaan dipersilakan. Barangkali Pak Muqaddas, silakan. Terima kasih Bapak Muhammad Zain yang telah menyampaikan materi terkait dengan integritas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja kita mohon kepada Ustaz Muhammad Zain untuk memimpin pembacaan jawaban penduduk. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, saya ingin coba mereview kembali saja. Ternyata kalau kita bicara tentang integritas Nabi, dimanapun dalam sudut apa saja kita bisa belajar dengan akhlak Nabi. Kalaupun tidak sampai 100% kita meniru akhlak Nabi, kita sebisanya kita manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti dapat. Ini yang dinyatakan oleh Profesor Profesor Laude. Dia menyatakan siapa yang tak kenal sosok baginda Rasul, sosok yang dikenal sebagai seorang manusia yang patut dijadikan suri teladan umat sedunia, sosok yang hingga saat ini masih menempati posisi satu, manusia paling berpengaruh sedunia dan lain sebagainya. Banyak. Rasul adalah satu-satunya orang yang sukses baik sebagai pemimpin agama, pemerintah, dan sekaligus pebisnis dunia. Ini yang bisa kita lihat dan banyak sekali model-modelnya. Nah, ternyata ini juga screening input, proses, output. Kalau harta kita ingin berkah, bisa kita lihat inputnya itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari saat kita bekerja. Yuk bersama-sama
kita renungkan apakah gajian kita sudah halal, apa sudah kita tunaikan untuk menunaikan tunaikan zakat, sedekah, infak dan seterusnya. Nah, kita jangan tidak makan riba. Apakah kita ingkar janji? Apakah kita tidak suap? Apakah kita tidak menipu, tidak korupsi, tidak zalim, bahkan tidak memberi hadiah dan seterusnya? Ini yang perlu kita lihat. Insya Allah harta kita menjadi berkah. Dan perlu kita ingat bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita menyatakan ternyata integritas Nabi sebagai pengusaha ada luar biasa. Banyak hadis, 19 dan 20 pintu rezeki itu untuk pedagang. 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga adalah pedagang. Tapi ingat, yang masuk neraka juga pedagang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berlaku curang dalam timbangan, dalam berbisnis. Apa mentalnya? Mentalnya kalau dia beli barang pengennya banyak, begitu ya. Kalau dia jual pengennya dikurangin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Tapi kalau dia beli itu ditambahkan. Nah, ini contoh hadis banyak yang bisa kita lihat. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi dan yang benar-benar tulus dan para syuhada dan lain sebagainya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kajian tentang konsep yang saya yakin Bapak-bapak sudah memahaminya dengan sistem bagi hasil. Nah, ini Nabi juga mempraktikkan prinsip syariat dengan konvensional. Saya yakin sudah pada paham semuanya. Bedanya di mana, Pak? Bedanya kan di nikah dan plisek. Ini yang biasanya yang tadi awal yang ngantuk jadi seger nih ya. Nah, coba kita lihat nikah sama plisek beda nggak kira-kira? Bedanya di antara di akad. Kalau bawa Pak Eka suruh pilih yang mana kira-kira Pak Eka? Enggak, dua-duanya kan sudah ada istrinya. Jadi ini bisa kita lihat model-model. Nah, saya ingin sampaikan ada lagi sebetulnya. Oh, ini wah, pecah semua. Sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini yang perilaku yang sepatutnya tinggalkan, malas dan tidak mau belajar. Nabi bersungguh-sungguh luar biasa, berbohong dan lain sebagainya, sampai integritas Nabi kan jujur, siddiqon, al-amin dan seterusnya. Nah, kemudian coba kita bisa belajar, Pak. Dalam Al-Quran itu ada renungan, afala taqilun, afala tatadabbarun. Bagaimana kita, kenapa tidak berpikir? Kalau kita ingin belajar jujur, bisa belajar dengan buah, Pak. Buah apa kira-kira kalau yang jujur, Pak? Buah manggis, Pak. Buah manggis itu nggak pernah tidak jujur tuh. Kalau di belakangnya 7, dalamnya 7. Kalau 5 itu 5. Kalau 6. Ini mental integritas yang diajarkan oleh Nabi luar biasa. Kita bisa belajar dengan yang namanya manggis. Nah, kalau bapak-bapak saya tanya, 50 dibagi 50 berapa kira-kira hasilnya? 1, berarti bapak-bapak jujur. Kalau bapak-bapak tidak jujur, berarti 50 dibagi 50 hasilnya 0. Contohnya, Pak Jaka dapat titipan sebagai lurah 50 juta buat 50 orang. Karena 50 juta buat 50 orang, berarti satu orang dapatnya berapa? 1 juta. Karena jujur dibagi semuanya 1 juta, 1 juta. Tersisa nggak kira-kira? Tidak tersisa, berarti Pak Jaka jujur. Tapi kalau Pak Jaka tidak jujur, 50 dibagi 50 hasilnya berapa? 0. 50 juta dibagi 50 berarti hasilnya 0. Artinya 50 orang yang sudah terdata yang semestinya dikasih uang 1 juta, 1 juta, dikasih 0. 50 juta kemana? Itu ke kantong. Nah, itu termasuk coba kita renungkan, Pak, matematik juga pernah juga tidak jujur. Matematik pernah tidak jujur. Biasanya kalau kita belajar matematik itu bisa kita lihat, biasanya 30 misalkan 100 dikali 100 itu kan hasilnya sama, dibagi ya kan, diambil sebesar itu hampir sama. Tapi saya menemukan ada kasusnya, ini ada juga konsepnya itu tidak jujur. Contohnya, ini saya pakai ilustrasi. Di sini ada modelnya, ada
Pak Jaka muda waktu kuliah misalkan, ada Pak Ami muda, ada Pak Eka muda, walaupun sekarang berbeda usianya gitu ya. Anggaplah bertiga ini menjadi mahasiswa. Ketika menjadi mahasiswa, kemudian ingin jalan-jalan ke Jakarta karena tidak punya motor, akhirnya ingin menyewa motor, harganya itu Rp30.000. Kalau menyewa motor Rp30.000 berarti dibagi 3 berapa patungannya Pak? Patungannya adalah berarti Rp10.000. Ternyata ketika Pak Jaka minta kepada saya, Pak Jen, tolong cariin nih sewa motor berapa? 30.000. Oke, patungan nih, uangnya besok saya butuhkan, kami butuhkan. Ternyata diantarin oleh saya bilang, Pak Jaka, ternyata sewanya bukan 30.000, jadi Rp25.000. Saya kembalikan Rp5.000. Kemudian apa yang terjadi? Ketika saya kembalikan Rp5.000, kemudian kata Pak Jaka, yuk kita bagi-bagi nih, masing-masing 1.000 berarti jadi berapa? 3.000 ya. Sisanya berapa Pak? Sisanya 2.000 kasih siapa? Kasih Pak Jin aja 2.000. Sekarang pertanyaannya, patungannya jadi berapa tadi Pak? 9.000 ya. Kalau tadi awalnya berapa patungannya? 10.000. Yuk bersama-sama kita hitung. Awalnya kan Rp30.000 Pak ya. Coba sekarang kita hitung 9.000. Karena tadi dia patungan Rp10.000, diambil Rp1.000 jadi berapa? Rp9.000. Coba hitung Pak. 9 dikali 3 berapa? 29.000 dikali 3 berarti Rp27.000. Ditambah 2.000 tadi buat saya berapa? Rp2.000. Jadi berapa? Rp29.000. Yang saya ingin tanya kepada bapak-bapak ibu-ibu semuanya, kemana uang Rp1.000-nya? Coba sekali lagi ya. Tadi awalnya Pak Eka, Pak Jaka, Pak Ami patungannya berapa Pak? 10.000. Karena ternyata tadi nyewa motornya tidak 30.000, 25.000, dikembalikan berapa? Rp5.000. Ternyata tadi Rp5.000 dibagi 3 orang, 3.000 ya, 1.000, jadi patungannya berapa? Bukan 10.000 tapi Rp9.000 dikali 3 berapa? 27.000 tambah 2.000 buat saya berapa? 29.000. Sekarang pertanyaannya kemana nih Pak Ami? Rp1.000. Nanti silakan cari PR masing-masing. Tapi yang jelas, nih kita belajar pelajaran dari alam. Kalau ini belajar apa Pak? Hah? Laba-laba ini networking. Nabi menjalin networking luar biasa integritasnya. Baik, ini sebetulnya banyak sekali, tapi karena waktunya dan diingatkan, yuk bersama-sama kita berdoa. Semoga Allah berikan izin kepada kita sehat walafiat semuanya, agar kita semuanya mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan rezeki yang berkah, memiliki anak yang soleh dan menjadi anak yang solehah. Astagfirullahaladzim.